Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman pioner hari ini selalu semangat ya teman-teman ya untuk klik petirnya guys. Oke, di sini teman-teman bisa cek di websitenya Pi Network ya. Di sini ada kode etik komunitas Pi Network. Nah, di mana kalian bisa menemukan kode etik komunitas Pi ini guys. Nah, kalian silahkan masuk dulu ke websitenya Pi Network ya di menepi.com. Nah, di sini teman-teman bisa klik di sini ya. Kode etik perintis. Oke, ini baru muncul ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Di sini ada tujuan ya. Tujuan utama dari perusahaan komunitas Pi serta afiliasi dan anak perusahaannya termasuk social chain ins secara kolektif disebut di sini sebagai Pi. Pi adalah menjadi inklusif terhadap jumlah kontributor terbesar dengan kontributor paling bervariasi dan latar belakang beragam. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang ramah, aman dan bersahabat bagi semua orang tanpa memandang gender, orientasi seksual, kemampuan etnis, status sosial, dan agama atau kekurangannya. Kemudian kode etik ini menguraikan ekspektasi kita terhadap semua orang yang berpartisipasi dalam komunitas kita, serta konsekuensi atas perilaku yang tidak dapat diterima. Kami mengundang semua orang yang berpartisipasi dalam komunitas Pi untuk membantu kami menciptakan pengalaman yang aman dan positif bagi semua orang. Oke guys, jadi di sini tujuan dari perusahaan komunitas Pi ini ya teman-teman, serta afiliasinya dan anak perusahaannya termasuk social chain ya, termasuk marketplace yang diciptakan oleh para pioner. Nah, di sini termasuk juga ya teman-teman ya. Di sini core team berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang ramah, aman dan bersahabat bagi semua orang tanpa memandang gender ya. Jadi Pi ini bebas ya teman-teman ya, bebas mau ditambang oleh perempuan ya, laki-laki, bebas, kemudian orientasi seksual ya, kemudian kemampuan etnis ya, kemudian status sosial ekonomi, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang biasa-biasa saja boleh ya teman-teman. Dan agama, oke, ini tidak memandang agama apapun ya teman-teman ya. Kemudian di sini diterangkan juga kode etik ini menguraikan ekspektasi kita terhadap semua orang yang berpartisipasi dalam komunitas kita, oke. Dan di sini kita langsung aja ke bawah ya teman-teman. Budaya terbuka dan kewarganegaraan yang baik. Tujuan tambahan dari kode etik ini adalah untuk meningkatkan budaya terbuka dan kewarganegaraan yang baik dengan mendorong peserta untuk mengenali dan memperkuat hubungan antara tindakan kita dan dampaknya terhadap komunitas kita. Oke guys. Jadi di sini tujuan dari penambahan kode etik ini ya teman-teman ya adalah untuk meningkatkan budaya terbuka dan kewarganegaraan yang baik dengan mendorong peserta untuk mengenali dan memperkuat hubungan antara tindakan kita dan dampaknya terhadap komunitas. Kemudian di sini ada lagi keterangan perilaku yang diharapkan. Perilaku ini diharapkan dan diminta dari seluruh anggota masyarakat atau komunitas. Berpartisipasilah dengan cara yang autentik dan aktif. Dengan melakukan hal ini, Anda berkontribusi terhadap kesehatan dan umur panjang komunitas ini. Oke, kemudian yang kedua di sini ada latih perhatian dan rasa hormat dalam ucapan dan tindakan Anda. Kemudian di sini ada keterangan lagi, cobalah kolaborasi sebelum konflik. Kemudian menahan diri dari perilaku dan ucapan yang merendahkan, diskriminatif atau melecehkan. Oke guys, jadi di komunitas Pi Network ini teman-teman tidak boleh diskriminatif ya, kemudian merendahkan atau bahkan melecehkan para pioner lainnya. Nah, ini tidak boleh guys. Kemudian perilaku yang tidak dapat diterima.
Perilaku berikut ini dianggap sebagai pelecehan dan tidak dapat diterima dalam komunitas Pi Network. Yang pertama di sini adalah kekerasan, kemudian ancaman kekerasan atau bahasa kekerasan yang ditujukan kepada orang lain. Ini tidak boleh ya di komunitas Pi Network. Jadi sesama pioner tidak boleh yang namanya ada kekerasan, kemudian mengancam ya atau bahkan menunjukkan bahasa-bahasa yang keras kepada orang lain. Ini juga tidak boleh. Kemudian di sini ada lagi lelucon dan bahasa yang bersifat seksis, rasis, homofobia, kemudian transfobia, cakap atau diskriminatif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada memposting atau menampilkan materi seksual eksplisit atau kekerasan. Nah, di sini tidak boleh ya teman-teman memposting atau menampilkan materi seksual. Di sini di komunitas Pi Network ini teman-teman tidak boleh ya memposting atau menampilkan yang berbau seksual ya atau kekerasan. Kemudian di sini ada lagi memposting atau mengancam untuk memposting informasi identitas pribadi orang lain. Ini tidak boleh juga. Kemudian di sini ada lagi penghinaan pribadi, khususnya yang berkaitan dengan gender, orientasi seksual, ras, agama ataupun disabilitas. Kemudian di sini ada lagi intimidasi, kemudian penguntitan atau pengikutan yang disengaja online ataupun secara langsung ya atau offline. Kemudian di sini ada lagi mendukung atau mendorong salah satu perilaku di atas, kemudian gangguan berkelanjutan terhadap acara komunitas. Dan di sini ada lagi di bawahnya ya, konsekuensi dari perilaku yang tidak dapat diterima. Perilaku yang tidak dapat diterima dari anggota masyarakat manapun tidak akan ditoleransi. Siapapun yang diminta menghentikan perilaku yang tidak dapat diterima diharapkan segera mematuhinya. Kemudian, jika anggota komunitas melakukan perilaku yang tidak dapat diterima, Pi dapat mengambil tindakan apapun yang dianggap tepat, hingga dan termasuk namun tidak terbatas pada pemblokiran sementara atau penangguhan akun secara permanen. Nah ini guys, ini sudah ada tindakan tegas ya teman-teman ya dari core team. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Jika anggota komunitas ya, anggota pioner melakukan perilaku yang disebutkan di atas ini tadi ya teman-teman, di sini ada konsekuensi yang harus kalian terima ya. Di sini bisa jadi pemblokiran sementara atau penangguhan akun. Nah ini hati-hati ya teman-teman. Atau secara permanen. Nah ini guys. Kemudian penghapusan pengguna. Nah ini ancamannya lumayan juga ya. Kemudian anggota atau moderator, penghapusan hak istimewa dari atau menambahkan pembatasan pada akun dan penghapusan konten. Nah ini guys, jadi teman-teman pioner hati-hati ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang disebutkan di sini tadi ya. Ini di sini sudah jelas ya teman-teman, ada keterangan kode etik komunitas Pi Network. Jadi diharapkan untuk para pioner harus mendengarkan instruksi dari Pi Network ini ya teman-teman. Tidak boleh melecehkan ya, kemudian tidak boleh melakukan pengancaman, kemudian memposting yang berbau pornografi ya teman-teman, tidak boleh juga. Kemudian memposting atau mengancam identitas pribadi orang lain, ini juga tidak boleh. Penghinaan pribadi tidak boleh juga ya, terutama yang berkaitan dengan gender, kemudian orientasi seksual, ras, agama dan disabilitas, ini tidak boleh juga. Kemudian intimidasi tidak boleh juga dilakukan di komunitas Pi Network, baik secara online ataupun secara offline atau secara langsung. Kemudian di sini ada lagi mendukung atau mendorong salah satu perilaku di atas. Oke, tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan guys. Silakan teman-teman jika mau cek pembaharuan ini, kalian silakan masuk ke websitenya Pi Network di minapi.com.
Kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah. Di sini ada kode etik perintis. Oke.